mungkin dan Gini, gimana teknisnya? di metafisika itu ada namanya placebo effect yang luar biasa, Mas, namanya naturopati, versi metafisika. Jadi efek placebo itu adalah gini, kadang-kadang kan gini, pasien itu datang dengan sekotak obat. Iya. Dia mengatakan, "Guru, saya tergantung dengan sekotak ini." Heeh heeh. Coba buka itu. Ada 13 macam obat. Bahkan Oke. ada tamu guru dari Australia karena gangguan kejiwaan. Iya iya. Dia tuh bawa hampir, setas obat gitu. Mhm. Guru katakan, "Apa yang Anda harapkan dari guru?" Dia yang pertama katakan, "Saya ingin melepas obat-obatan, Guru." Lalu guru katakan efek placebo-nya. Heeh. Anda punya obat dalam tubuh Anda. Disebut dengan serada atau keyakinan. Dan obat terbaik Anda adalah Tuhan itu sendiri. Baik, Guru Mangku, kita lanjutkan lagi obrolan yang sangat luar biasa kita pada kesempatan kali ini. Jadi, beberapa kali gitu aku melihat ketika orang dihadapkan, penyembuh dihadapkan dengan orang yang memang secara SDM itu menengah ke bawah gitu, terus kemudian diajari yakin dalam waktu 15 menit, 10 menit, itu tuh, banyak yang error gitu. Ya, Karena mungkin nggak jangkau ya. begitu ya, Guru ya. Nah, eee, kalau bisa sih Guru, nanti aku mau minta tolong deh kepada Guru Mangku gitu. Mungkin teman-teman di rumah ini ada yang menderita keluhan-keluhan sakit apa gitu ya. Yang kedua, mungkin secara psikologis terganggu karena kemudian masalah relationship, pekerjaan ditipu, dikhianati, dan seterusnya gitu. Kita mau minta diajari tapi jarak jauh dulu gitu. Bagaimana setup-nya dari guru supaya kita bener-bener bisa surrender gitu ya, Ya. bisa pasrah total. Itu nggak gampang loh Guru, Iya, nggak semua orang bisa gitu. benar, susah. Meskipun secara teori tidak sedikit teman-teman yang sakit parah, Ya. stroke parah, tiba-tiba setelah kemudian dia bener-bener total berserah, itu tiba-tiba muncul ada energi kesembuhan dari dalam gitu. Monggo Guru bisa di breakdown dan bisa di setup Oke, teman-teman dari gini. jarak jauh. Kenapa sesuatu itu di awal kita udah setting otak kita ini susah nih. Kata kuncinya begini, di dunia ini tidak ada yang namanya orang tidak mampu. Lalu kenapa ada orang mengatakan, "Aduh, saya sudah coba, saya sudah tidak mampu. Heeh, Saya heeh. coba ini, saya tidak mampu." Heeh, heeh, heeh. Kata kuncinya adalah sebenarnya dia bukan tidak mampu, tapi dia tidak mau melakukan dengan konsisten. Oke, oke. Jadi kata kunci kemampuan Anda akan muncul ketika Anda mau melakukan tanpa paksaan. Nah, kenapa pasien guru menjadi mau? Heeh. Karena dia datang dengan pengharapan. Dan dia bayar. Nah, itu faktor X itu. Jadi dia datang dengan harapan dari luar negeri, dari Jawa, dia datang dari Sumatera, dari Kalimantan, datang dengan harapan, "Oh, saya harus disembuhkan." Maka setiap bait kalimat yang guru ucapkan bagi dia itu adalah benar-benar didengarkan, difokuskan pada setiap bait kalimat guru. Iya, iya. Jadi sebelum dia datang itu udah mengatakan apapun yang guru katakan saya akan dengerin itu. Nah, itu yang susah dicari, Mas. Jadi Iya, iya, iya. bagaimana kita mengelola kehidupan kita sehari-hari agar kita mampu menjadi inspirasi bagi orang lain, itu yang susah. Akhirnya ada interkoneksi Iya, gitu ya. karena seorang penyembuh kadang-kadang kita mau misalnya kita mengajarkan bagaimana cara kita menarik rezeki. Tapi kehidupan nyatanya dia masih kacau balau gitu. Jadi kalau kita ingin bermain di wilayah rezeki misalnya, keberkatan, kita harus mempertontonkan kepada mereka, saya telah melakukan. Anda bisa lihat kehidupan sehari-hari saya. Nah, Itu yang pertama. Kalau seorang penyembuh ingin badannya kuat, ingin pasiennya kembali pulih, pertontonkan kepada mereka saya sehat, saya kuat. Jadi tunjukkan itu. Jadi orang-orang yang datang itu perlu contoh dulu. Dia akan melihat siapa yang berbicara gitu. Jadi kalau kita mengatakan, "Oh, Anda akan saya sembuhkan," tapi tiba-tiba Anda sakit, Anda mengatakan itu, lalu pasien mengatakan, "Anda sembuhkan diri Anda dulu," kan begitu ya dia. Jadi seorang penyembuh itu harus punya 4 modal dia. Disebut dengan EBSS. apa tuh? Secara ekonomi dia harus sudah mapan. Oke.
baru dia bisa lepas. Karena kalau secara ekonomi dia belum mapan, penyembuh itu rata-rata memikirkan imbalan. Ketika dia memikirkan imbalan, dia tidak bisa mengosongkan diri. Oke. Jadi jangan. Guru misalnya begitu masuk ke ruang penyembuhan, tidak pernah guru mengidentifikasi diri guru. Siapa guru, itu hilang semua. Jadi guru adalah kosong gitu. Nah itu modal ekonomi yang pertama. Yang kedua modal budaya. Orang kan melihat etika kita. Bagaimana cara kita menyapa, bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita menoleh. Itu dipelajari banget oleh pasien-pasiennya. Yang ketiga modal sosial. Bisa dilihat dari media sosial kita. Dia orangnya bergaul apa enggak. Kalau dia buat status orang yang komennya buruk apa baik. Itu kan dipelajari dulu Mas. Karena rata-rata pasien yang datang itu pasti sudah mengenal guru. Mungkin dalam banget. Baru dia datang gitu. Termasuk di luar negeri dia pelajari dulu di Facebook kita, cara kita berkomunikasi, bagaimana kita mau memperbaiki orang jaga status yang kita buat di Facebook itu memburukkan orang, menghina orang, itu tidak akan berhasil. Yeah. Dan yang terakhir ini modal simbolik. Kita harus jadi simbol di situ. Setiap bait kalimat kita. Makanya guru katakan, saya dokter, saya akademisi. Saya akan masuk ke wilayah-wilayah di mana orang bisa membuat saya punya simbol. Yeah. Saya ada simbol orang yang telah berhasil menjalankan visi dan misi dalam bidang spiritualitas gitu. Nah itu. Lalu pasien juga sama. Ketika Anda ingin sembuh dari segala penyakit, caranya sederhana sekali. Maukan diri Anda untuk berubah. Yang pertama, jangan Anda berbicara tentang penyakit itu kapanpun, dimanapun. Jadi kalau Anda ingin, misalnya Anda stres nih, tapi setiap hari, setiap detik, otak Anda tuh mengatakan, aduh saya stres, Anda tidak akan bisa beralih menjadi sembuh. Jadi syarat utama agar Anda bisa disembuhkan adalah Anda harus melangkah ke langkah berikutnya. Misalnya, saya stres, Anda pikirkan, oh saya telah sembuh dari stres. Maka otak Anda itu akan, adrenalin Anda akan muncul, oh ternyata saya sudah sembuh. Yeah. Saya tidak lagi ngomong sakit, tapi saya ngomong kesuksesan. Jangan setelah Anda sembuh, apa yang Anda lakukan? Tidak memperbaiki diri, Anda melakukan sesuatu. Jadi Anda sakit. Karena gini Mas, manusia itu ada 4 tujuan hidupnya. Okay. Yang pertama dia harus sehat. Ketika dia sudah sehat, dia harus sukses dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan takarannya. Ketika dia sudah sehat dan sukses, dia harus keberlimpahan cinta dan kasih sayang. Baru dia bisa bahagia hidupnya. Ini tujuan akhir. Yeah. Jadi kalau orang Bali bilang moksatam jagadita, bahagia lahir batin di sini. Nah, setelah Anda berpikir, kalau setiap baru bangun tidur Anda buka mata, aduh saya masih sakit, itu Anda tidak akan pernah sehat. Tapi begitu Anda membuka mata, oh hari ini saya sehat, maka berikutnya akan saya lakukan sesuatu yang bermanfaat. Saya akan mengejar cita-cita saya mulai dari hal kecil aja. Jadi ini sakitnya akan terlampaui. Jadi masalah utama dari orang sakit sekian lama, karena setiap hari yang ada dalam hidup dia adalah penyakit itu. Jadi kalau Anda mau sembuh, tidak usah diobati. Tapi mulai dari keyakinan diri kita disusun. Bahwa hari ini saya telah berakhir sakit saya. Okay. Saya telah sembuh. Nah dengan sembuh di otak Anda, kan tubuh kita tuh gelombang elektromagnetik. Apapun yang ada di otak kita, tubuh kita merespon. Kalau Anda, aduh saya sakit, saya malas, tubuh Anda terus turun begitu. Tapi kalau saya sudah sehat, lalu Anda ikuti dengan saya sehat, lalu Anda kunci keyakinan itu, maka itu akan membawa dampak positif bagi fisik, mental, dan jiwa kita. Nah, Guru Mangku Hipno seberapa besar memasukkan efek placebo dalam proses penyembuhan terhadap klien dan bagaimana teknisnya? Di metafisika itu ada namanya placebo effect yang luar biasa, Mas. Namanya naturopati. Versi metafisika. Jadi efek placebo itu adalah gini. Kadang-kadang kan gini, pasien itu datang dengan sekotak obat. Yeah. Dia mengatakan, guru saya tergantung dengan sekotak ini. Coba buka itu. Ada 13 macam obat. Bahkan ada tamu dari Australia karena gangguan kejiwaan. Yeah. Dia tuh bawa hampir, setas obat gitu. Guru katakan, apa yang Anda harapkan dari guru? Dia yang pertama katakan, saya ingin melepas obat-obatan guru.
Lalu guru katakan efek placebo-nya. Heeh. Anda punya obat dalam tubuh Anda. Disebut dengan serada atau keyakinan. Dan obat terbaik Anda adalah Tuhan itu sendiri. Jadi selama ini kalau Anda percaya bahwa kesembuhan itu ada di tangan obat yang Anda pegang, seumur hidup Anda akan tergantung pada itu. Tapi kalau Anda percaya kesembuhan itu ada di tangan Tuhan, obat itu adalah Tuhan. Maka apapun ciptaan Tuhan yang bisa kamu nikmati, nikmati. Baik itu pahit, baik itu manis, baik itu masam, baik itu sepat, pokoknya semua nikmatin. Selama itu bisa kita makan. Tapi untuk apa kita makan obat segitu banyaknya? Faktanya 26 tahun dia sakit. Gila mas. Tidak sembuh-sembuh. Saya tidak menyalahkan obatnya. Tapi perspektif dia bahwa hidup dia tergantung pada obat. Kan tidak benar itu. Padahal sebenarnya kan suka, duka, lara, pati. Itu bukan di tangan obat. Itu bukan di tangan guru. Itu bukan di tangan penyakit. Itu hanya dari tangan Tuhan. Oke. Jika kita percaya bahwa 4 penunjang kehidupan kita dengan Tuhan, kalau Anda ingin sembuh, rahasianya sederhana. Dipergensi. Dekati Tuhan. Karena begini, ketika Anda dekat dengan Tuhan, tidak ada ruang kosong untuk masalah itu hadir, mas. Kegagalan, penyakit, penderitaan, tidak ada ruang kosong. Lalu kenapa ada orang sakit? Orang sakit itu, orang gagal itu, karena dia berjarak konvergen dengan Tuhan. Semakin Anda pergi meninggalkan Tuhan atau kuasa kosmik, semakin besar kemungkinan Anda terkena penyakit, penderitaan. Maka kalau Anda bertanya bagaimana cara sembuhnya guru? Dekati Tuhan sedekat-dekatnya. Jangan beri ruang kosong untuk apapun di dunia ini. Jika Anda percaya bahwa suka duka lara pati Anda ada di tangan Tuhan. Apalagi Anda kalau percaya pada black magic misalnya. Anda punya keyakinan 20% saja pada black magic. Maka nilai Tuhan dalam tubuh Anda hanya 80%. Bagaimana Anda memohon kekuatan Tuhan ilahi 100%? Tidak akan bisa. Karena Anda membaginya dengan keyakinan bahwa black magic mampu merusak kehidupan Anda. Maka mulai hari ini, jika Anda betul-betul ingin 100% sakit Anda berhenti, segalanya berubah lebih cepat, serahkan pada kuasa ilahi. Yakini Tuhan 100%. Benar, memang orang mengatakan saya sudah coba tapi saya tidak mampu. Sekarang rubah perspektifnya. Bukan Anda tidak mampu, tapi Anda tidak mau secara konsisten melakukannya. Hanya itu rahasia. Jadi maukah diri Anda secara konsisten? Jangan baru sekarang dekat dengan Tuhan dalam bentuk doa, besoknya belum sembuh, udah selesai. Tidak seperti itu. Itu yang kedua, yakinlah bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Anda sakit sekarang, besok bisa sembuh. Anda gagal sekarang, besok bisa berhasil. Begitu juga sebaliknya. Itu karena apa? Karena Anda tahu di dunia ini ada hukum muhurta. Hukum ketidakkekalan. Biarkan ruang dan waktu hanya Tuhan yang tahu kemana Anda berikutnya. Selalu guru katakan Tuhan, Tuhan. Karena 43 tahun guru berpraktek, satu-satu yang guru handalkan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jika Anda dekat dengan Tuhan, percayalah. Anda terselamatkan dan Anda selalu akan baik-baik saja. Kebanyakan kita itu baru nyoba sekali, 2 kali terus ngambil sebuah kesimpulan, aku nggak bisa, susah. Andai kata kemudian dia tidak menyerah sebelum keajaiban itu muncul, dia mau konsisten, pasti akan ada perubahan, pasti akan ada keajaiban ya guru ya. Iya, ada di hukum nilai mas. Di hukum nilai metafisika itu mengatakan, di dunia ini ada 9 arah mata angin. Kan 9 arah kan mata anginnya? Iya, iya. Lalu di ke-10 nanti, kalau Anda telah menjalani ke timur berobat sudah tidak sembuh. Ke barat tidak sembuh, ke utara tidak sembuh. Jadi seluruh mata angin sudah Anda berobat tapi tidak sembuh. Ada satu cara. Setelah angka 9, maka Tuhan akan mengambil alih segalanya. Jadi 9 kali Anda berusaha. Jangan baru sekali udah putus asa. 2 kali udah putus asa. 9 kali Anda gagal. Maka di 10 Tuhan mengambil alih. Tuhan akan memberikan keberkatan pada hidup Anda. Maka setelah nanti nilai 9 muncul, maka ada 1 dan 0. 1 adalah poin untuk Anda, dan 0 itu menyimpulkan Tuhan itu sendiri. Disebut dengan alam sunyaka atau langu. Jadi seperti itu. Jadi jangan berhenti berusaha.
ke-9, ke-10 nanti Anda pasti sukses. Jadi seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang kesuksesan Guru. Guru kan pernah di atas, terus kemudian Nyungsep. jatuh, nyungsep gitu kan ya. Apa sih waktu itu yang dilakukan Guru? Tindakan real, nyatanya bagaimana caranya memelihara mindset, terus kemudian aksi nyatanya, terus sampai kemudian bisa naik di fase seperti sekarang ini gimana melewati itu Guru? Ya gini, Guru masih tercatat dengan tinta emas dalam pikiran Guru, proses Guru bangkit kembali. Jadi gini, ketika Guru betul-betul Guru dulu kan waktu masih kuliah gitu, teman-teman sering Guru berikan baju. Kalau Guru keluar pakai mobil, teman-teman Guru sewain mobil. Jadi Guru biar rame-rame gitu, senang rame-rame. Tapi ketika Guru jatuh, bangkrut, tidak punya sesuatu, nol, tidak ada yang peduli.